Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Purwoko, NPM 22315027 dari kelas Teknik Elektro 22A di Universitas Teknokrat Indonesia, Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Dasar Tenaga Listrik, salah satu materinya metode Newton-Raphson. Baik, langsung kita masuk ke materinya. Yang pertama, metode Newton-Raphson. Apa sih itu metode Newton-Raphson? Langkah hitungan yang dilakukan pada metode numeris adalah kebalikan dari metode analitis. Jika pada metode analitis, untuk mencari nilai optimum suatu fungsi tujuan dihitung terlebih dahulu titik optimumnya. Setelah diperoleh titik optimum, maka nilai optimum berfungsi tujuan dapat dihitung. Sedangkan pada metode numeris, letak titik optimum ditentukan dengan menyelidiki nilai fungsinya. Titik yang mempunyai nilai fungsi terbesar atau terkecil dibandingkan dengan nilai fungsi pada titik-titik yang lain, itulah titik optimumnya. Jadi titik optimumnya dihitung terakhir. Menurut Luknanto tahun 2003, metode numeris dalam optimasi satu variabel tanpa kendala dapat dibagi menjadi dua, yaitu teknik eliminasi dan teknik pendekatan. Pada teknik eliminasi dapat dibagi lagi menjadi beberapa teknik, yaitu teknik eliminasi pencarian bebas dengan langkah tetap dan percepatan langkah. Teknik eliminasi pencarian lengkap, teknik eliminasi pencarian dikotomi, teknik eliminasi pencarian Fibonacci, dan teknik eliminasi rasio Mas. Sedangkan pada teknik pendekatan, salah satu teknik pendekatan yang dapat digunakan adalah teknik pendekatan Newton-Raphson atau biasa disebut kuadratik. Metode Newton-Raphson memerlukan fungsi tujuan tanpa kendala dalam interval yang menjadi perhatian dan mempunyai derivasi pertama maupun keduanya. Untuk memecahkan permasalahan optimasi multivariabel, banyak menggunakan metode Newton-Raphson ini. Pada pembahasan ini, metode Newton-Raphson akan diinterpresentasikan sebagai pendekatan kuadratik dari suatu fungsi tujuan. Dilihat dari tiga suku pertama dari suatu deret Taylor dari fungsi f pada titik x pangkat k pada iterasi ke k.
Ini pengertian dari metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson adalah suatu algoritma pencarian akar fungsi yang menjadi hampiran yang lebih baik terhadap akar fungsi bernilai real. Metode ini juga dikenal sebagai metode Newton-Raphson yang mendapat nama dari Isaac Newton dan Joseph Raphson. Maka dari itu, metode ini dinamakan Newton-Raphson karena mencakup dari dua penemunya, yaitu Isaac Newton dan Joseph Raphson. Metode ini dimulai dari diketahui suatu fungsi yang terdefinisi dari suatu bilangan real beserta turunannya, serta memulai dengan tebakan nilai awal. Jika suatu fungsi memenuhi asumsi serta tebakan nilai awal semakin mendekat, maka hampiran yang lebih baik. Gagasan metode ini menjelaskan dimulai dengan tebakan nilai awal. Setelah itu, fungsi tersebut dihampiri dengan garis singgungnya. Dan terakhir, menghitung perpotongan garis ini dengan sumbu. Perpotongan dengan sumbu ini biasanya merupakan hampiran yang lebih baik ke akar fungsi daripada tebakan awal. Dan metode ini dapat diiterasi. Metode Newton-Raphson pertama kali diterbitkan dalam karya John Wallis. Metode ini merupakan metode yang paling banyak dipakai karena konvergensinya paling cepat di antara metode lainnya. Metode Newton-Raphson adalah metode pencarian akar atau fungsi dengan pendekatan satu titik, di mana fungsi mempunyai turunan. Metode ini menggunakan pendekatan satu titik sebagai titik awal. Semakin dekat titik awal yang kita pilih dengan akar sebenarnya, maka semakin cepat konvergen ke akarnya. Selanjutnya ada contoh soal dari metode Newton-Raphson. Di sini ada salah satu contoh soal. Contohnya, carilah maksimum dari fungsi f sama dengan 720 dikurang 12 per x dikurang 108x. Mulai dengan x sama dengan 0,25 dan epsilonnya sama dengan 0,01. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, derivasi pertama dan kedua dari fungsi tujuan di atas adalah sebagai berikut. F aksen X sama dengan 12 dibagi X pangkat 2 dikurang 108. Dan F aksen X sama dengan minus 24 dibagi X pangkat 3. Pada X pangkat 1 sama dengan 0,25. Diperoleh F aksen
X pangkat 1 sama dengan 84. Dan F aksen X pangkat 1 sama dengan minus 1536. Sehingga Fx sama dengan 576 ditambah 468X dikurang 768 X pangkat 2. Untuk mencari titik optimum, syarat yang perlu dan harus dipenuhi adalah F aksen X sama dengan 84. 84 ini dari F aksen X pangkat 1 ditambah minus 1536. Minus 1536 ini dari F aksen 2 X pangkat 1. Lalu dikali X min 0,25 sama dengan 0. Lalu 84 dikurang 1536 X ditambah 384 sama dengan 0. Lalu dipindah ruas. Jadi 1536 X sama dengan 468. Kenapa bisa dapat 468? Jadi 84 dan 384 ini dipindah ruas, diseberangkan ke sama dengan. Jadi hasilnya X sama dengan 0,305. Sehingga dengan menggunakan persamaan 3 diperoleh hasil sebagai berikut. Di sini ada tabel, mungkin bisa teman-teman lihat tabel di sini. Nggak mungkin saya sebutin satu-satu karena bakal memperlama waktu. Mungkin bisa dilihat di sini. Nah, dilihat dari tabel di atas bahwa pada iterasi ketiga X pangkat K ditambah 1 min X pangkat K sama dengan 0,003 lebih besar dari 0,01. Maka fungsi tersebut optimum pada iterasi keempat dengan nilai X sama dengan 6,65 dan dengan nilai maksimum yang diperoleh adalah 0. Mungkin itu penyelesaian dari contoh soal yang pertama. Itu bisa teman-teman pahamin dari penjelasan saya tadi. Karena metode Newton memiliki laju konvergensi kuadratik, sehingga metode ini lebih cepat untuk konvergen menuju ke akar pendekatan daripada metode lain yang memiliki laju konvergensi linear. Ini menjadi keunggulan dari metode Newton-Raphson, tetapi metode ini tidak selalu konvergen. Dengan menggunakan beberapa iterasi dari teknik eliminasi, sebelum melakukan metode Newton-Raphson, biasanya masalah ketidakkonvergenan dari metode Newton-Raphson dapat dihindari. Kelemahan lain dari metode ini adalah diperlukannya derivasi pertama dan kedua yang secara numeris sangat mahal biayanya dan sangat rumit. Biasanya metode Newton-Raphson ini dikombinasikan dengan metode lain untuk mengurangi kelemahannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi metode Newton-Raphson ini. Semoga teman-teman paham apa yang saya jelasin tadi. Saya akhiri, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.